Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faraj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya agar selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa selalu istiqomah dalam beribadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya munajat dan doa kita semua agar kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang abidun, orang-orang yang insyaallah abid dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Maka oleh karena itu, ketika kita merasa selama ini mungkin masih kurang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah waktu kita kepada Allah, maka yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Mari kita bersama-sama sempurnakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Apa? Ibadah salat kita. Karena kita tahu tidak banyak yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak banyak sekali lagi. Akan tetapi walaupun tidak banyak ketika ini, tidak kita perhatikan benar-benar, tidak kita jadikan sebagai salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka terkadang maaf kita mesti sering lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang telah aku berikan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu apa tugas kita sebagai
sebagai makhluk yang banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita wassalli. Bagaimana kita diperintahkan untuk selalu menjaga ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga tahu salat ini juga merupakan cerminan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibadah salat ini merupakan cerminan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita insyaallah sudah merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah insyaallah kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat gantungan bagi diri kita, Allah tempat meminta, Allah tempat kita memohon segala-galanya dari urusan dunia ini. Bagaimana dalam surat Al-Kautsar dikatakan surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya tempat kita manusia meminta, tempat kita manusia memohon, tempat kita manusia menggantungkan segala urusan dunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bisa terjadi pada diri kita kalau sekali lagi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tadi kami katakan di awal, dengan menjalankan perintah Allah, menjaga ibadah salat kita. Insyaallah ketika kita sudah dekat kepada Allah dengan ibadah salat yang kita jaga, maka insyaallah kita akan timbul rasa khauf, rasa cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ketika rasa cinta itu sudah timbul dalam hati kita, maka kita tentunya akan takut tatkala kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita sama-sama wujudkan di dalam kepribadian kita. Rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan itu. Kenapa? Karena kita tahu semua yang kita lakukan itu nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan itu akan Allah beri kebalasan kepada untuk diri kita sendiri. Akan timbul rasa khauf itu dan maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama selalu menjalankan perintah Allah sesibuk apapun kita, sebahagia apapun kita di dunia. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang maaf kita kebanyakan ketika kita sudah diasingkan dengan dunia, sibuk dengan kesenangan dunia, kita terkadang masih lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus selalu sama-sama kita ingatkan, baik dalam diri kita sendiri, keluarga kita. Jangan sampai yang namanya ibadah, terutama sholat yang kami katakan di awal, kita tinggalkan. Karena ini sekali lagi merupakan salah satu cara kita membuktikan bahwasanya kita memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kita memang benar-benar cinta kepada Allah, taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka cara lain agar Allah Subhanahu wa taala mengakui kecintaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, dikatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kuntum, katakan jika kamu memang benar-benar cinta kepadaku, jika kamu benar-benar cinta kepadaku, kata Allah, maka buktikan rasa cinta itu dengan apa? Mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita kepada Allah, kita harus cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus cinta. Jangan sampai maaf kita ibadah kepada Allah tapi tidak cinta kepada baginda Rasul. Bagaimana
bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya dengan kita banyak berdoa, dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah ketika kita cinta kepada Allah, ketika cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita lalai, ketika kita mungkin terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan, maka insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan maghfirahnya kepada kita semua, memberikan ampunan kepada kita semua. Karena kita sadar kita manusia ini makhluk yang lemah, kita manusia ini makhluk yang dhaif, tidak ada kekuatan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga tahu syaitan, iblis laknatullah, selalu mencari celah, selalu mencari jalan agar kita ini umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis selalu mencari celah ini. Maka oleh karena itu ketika kita terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan, jauh dari Allah, tidak menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Mari kita bersama-sama kembalikan dalam diri kita, kembalikan dalam diri kita. Mari yang selama ini mungkin kita jauh, sekali lagi mari kita dekat kepada Allah. Yang selama ini kita belum maksimal dalam kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk mari kita dawamkan solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah apa-apa yang kita lakukan ini, ibadah yang kita lakukan, solawat yang kita lakukan, tidak akan lari kecuali hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk diri kita sendiri yang insyaAllah Allah akan berikan ganjarannya. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama menanamkan di dalam hati kita, mendawamkan di dalam hati kita, dan juga merubah diri kita. Jika yang selama ini sekali lagi kita masih jauh ibadah kita kepada Allah, mari kita perbaiki. Jika yang selama ini kita masih belum maksimal dalam kita bersolawat, membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat dan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yuk mari kita bersama-sama perbaiki. Semoga insyaAllah dengan kita berusaha bersama mendawamkan itu dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, pada akhirnya nanti insyaAllah kita semua akan digolongkan dalam golongan orang-orang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba yang insyaAllah abdan syakura, hamba yang bersyukur dan juga hamba yang insyaAllah selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. اللهم صل على سيدنا